Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tryout pada bidang pemahaman bacaan dan menulis. Silakan disimak ya. Sesuai dengan topiknya, maka di soal-soal PBM ini akan disajikan banyak kalimat. Maka pastikan kalian tidak malas untuk membaca ya, teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Sebelumnya di sini sudah disediakan sebuah teks atau kalimat yang wajib kalian pahami terlebih dahulu. Untuk itu, untuk pertanyaan nomor satu adalah simpulan yang tepat pada teks tersebut adalah jawabannya D, yakni cara membersihkan telinga yang tepat. Kenapa? Karena simpulan adalah sebuah ikhtisar atau intisari dari sebuah teks, yakni teks ini membahas atau membicarakan tentang rekomendasi cara membersihkan telinga. Kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya adalah tujuan penulis dalam teks tersebut adalah jawabannya C, yakni memberikan informasi tentang cara membersihkan telinga yang aman. Biasanya sebuah tujuan itu saling berkaitan dengan ide pokok pada teks yang sudah ditentukan. Kita lanjut ke nomor 3. Sebelumnya topik yang dibahas sudah berganti ya. Untuk nomor 3 ini, kita harus berfokus kepada nama sosial media. Maka, setelah kita fokuskan, ternyata penulisan nama sosial media tidak perlu diperbaiki. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah A. Karena penulisan nama Instagram, Gmail, Netflix, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, dan TikTok merupakan sebuah penamaan sehingga memang penulisannya sudah sesuai. Dilanjut pada bagian nomor 4. Kalimat yang tidak efektif pada teks tersebut ditunjukkan oleh jawabannya adalah C, kalimat 11. Kenapa kalimat 11 ini dikatakan tidak efektif? Karena ada kata banyak dan juga ada aplikasi-aplikasi yang pengulangannya sebanyak 2 kali. Maka seharusnya penulisan aplikasinya cukup ditulis sekali karena sudah diwakili oleh kata banyak yang menunjukkan banyaknya aplikasi di teks tersebut. Untuk nomor 5 dan 6 ini pembahasannya atau teksnya sudah berganti ya. Kemudian nomor 5 pertanyaannya, penulisan titi mangsa yang tepat berdasarkan kalimat tersebut adalah jawabannya E, yakni yang pertama penulisan hari, yakni Rabu, kemudian tambahkan tanda koma, lalu penulisan tanggal, yakni tanggal 22, selanjutnya diikuti dengan penulisan bulan, bulan Juli, dan yang terakhir penulisan tahun, yakni tahun 2020. Mengapa demikian? Karena titi mangsa adalah sebuah penulisan waktu, dan hal ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nomor 6 pertanyaannya adalah kelemahan apa yang terdapat di dalam teks tersebut? Jawabannya adalah bagian B, yakni penulisan istilah bahasa asing yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Mengapa tidak sesuai? Karena seharusnya penulisan bahasa asing itu dicetak miring apabila ingin sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia. Kita lanjut ke nomor 7. Pertanyaannya adalah judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah jawabannya C, yakni ilmuwan Jepang berhasil membangkitkan mikroba berumur 100 juta tahun. Mengapa demikian? Karena penulisan judul tersebut sudah menarik dan cukup merangkum isi teks, sudah berbentuk kalimat, dan tanpa ada singkatan akronim, preposisi, dan konjungsi ditulis tidak dengan huruf kapital. Nomor 8 pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dalam bacaan tersebut ialah jawabannya E, yakni bakteri dapat bertahan hidup di tempat ekstrim berdasarkan studi sebelumnya. Mengapa jawabannya bisa bagian E? Karena pernyataan tersebut sudah sesuai dengan teks yang bisa kita temui pada kalimat pertama paragraf ketiga. Nomor 9 pertanyaannya, kalimat efektif terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah B, yakni mikroba adalah salah satu organisme paling sederhana di dunia dan beberapa dapat hidup di lingkungan ekstrim, di mana bentuk kehidupan yang lebih maju tidak dapat bertahan hidup. Mengapa demikian? Karena keempat opsi yang lain tidak efektif.
pembentukan kata atau struktur kalimatnya tidak jelas. Sedangkan untuk kalimat B ini strukturnya sudah jelas, yakni ada bagian subjek, predikat, dan juga pelengkap. Lanjut ya, untuk nomor 10, 11, 12, dan 13, kalimatnya atau teksnya sudah berganti. Jadi pastikan kalian sudah membaca ya. Untuk nomor 10, pertanyaannya, perbaikan judul yang tepat untuk bacaan di atas ialah jawabannya A, yakni tak temukan air, nyamuk berevolusi sedot darah manusia. Mengapa demikian? Karena penulisan judul ditulis dengan huruf kapital kecuali konjungsi atau kata sambung. Lalu penggunaan tanda titik dua kurang tepat karena digunakan untuk penjabaran. Nah, tanda baca yang tepat yakni menggunakan tanda baca koma sebagai pemisah antara keterangan dan juga subjek. 11 pertanyaannya, simpulan yang tepat untuk teks di atas adalah jawabannya A, yakni musim kemarau yang panjang adalah penyebab nyamuk berevolusi. Mengapa demikian? Karena simpulan pada teks tersebut didasarkan pada ide pokok teks yang diubah menjadi saran bagi pembaca. Lalu ke nomor 12 pertanyaannya, kekurangan tanda koma terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah kalimat 1, yakni bagian A. Mengapa demikian? Karena sebelum konjungsi tetapi seharusnya perlu ditambahkan tanda koma. Nomor 13 pertanyaannya, konjungsi yang tidak tepat digunakan terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah B, yakni kalimat 3. Mengapa? Karena konjungsi tetapi merupakan konjungsi intrakalimat, sehingga tidak tepat digunakan pada kalimat 3 tersebut. Selanjutnya, teksnya sudah berganti lagi ya. Untuk nomor 14, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 9 adalah jawabannya D, yakni sedangkan. Mengapa demikian? Karena penggunaan konjungsi yang tepat adalah sedangkan. Karena sedangkan ini merupakan konjungsi antar kalimat yang sifatnya membandingkan. Lanjut ke nomor 15. Perbaikan yang tepat pada kalimat nomor 3 adalah jawabannya E, yakni kata prepayment harusnya dicetak miring. Mengapa demikian? Karena kata prepayment merupakan istilah asing untuk kata pra-pembayaran, sehingga penulisannya harus dicetak miring. Teman-teman masih semangat ya? Kita akan lanjut ke nomor 16 dan juga 17. Kalimatnya atau teksnya sesuai yang di samping ya. Untuk nomor 16, kalimat yang mengandung kesalahan tanda baca terdapat pada. Jawabannya adalah D, yakni kalimat 4. Mengapa demikian? Karena penulisan tanda petik 1 digunakan untuk mengutip kata dalam kutipan yang sudah menggunakan tanda petik 2. Sehingga pada kalimat tersebut penggunaan tanda baca yang benar atau yang tepat adalah penggunaan tanda petik 2. 17. Perbaikan ejaan yang tepat untuk kata bercetak tebal pada kalimat nomor 7 adalah jawabannya A, yakni pengembangan, digital, dan dikembangkan. Mengapa? Karena pada kalimat tersebut kata pengembangan seharusnya menjadi pengembangan, karena kata dasar kembang memiliki bunyi tak bersuara, sehingga jika diberi imbuhan P dan N menjadi luluh. Kata digital bukan merupakan istilah asing sehingga tidak perlu dicetak miring, sedangkan kata di pada kata disandingkan dengan kata verba kembang menjadi imbuhan bukan preposisi sehingga penulisannya harus melekat dengan kata bentukannya. Kita bertemu pada 3 soal terakhir ya, yakni nomor 18, 19, dan 20. Pastikan kalian sudah membaca kalimat atau teks yang sudah disediakan. Nomor 18, pertanyaannya, kalimat utama pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya B, yakni kalimat 1. Kalimat utama teks tersebut terdapat pada kalimat pertama paragraf pertama. Lanjut ke nomor 19. Bagaimana hubungan isi antara paragraf ke-1 dan kedua dalam teks tersebut? Jawabannya adalah D, yakni paragraf kedua menyajikan informasi penyebab permasalahan yang dijelaskan pada paragraf ke-1. Mengapa bisa demikian? Karena paragraf ke-1 menyajikan informasi mengenai permasalahan pemadaman listrik yang dikeluhkan oleh warganet. Sedangkan paragraf kedua membahas penyebab dari gangguan padam listrik tersebut. Ya, saatnya kita bertemu pada soal nomor 20. Pertanyaannya,
Konjungsi bahwa perlu ditambahkan pada kalimat? Jawabannya adalah C, yakni kalimat 4. Mengapa demikian? Karena tanda koma pada kalimat 4 perlu dihilangkan dan diubah dengan konjungsi bahwa agar strukturnya menjadi jelas. Iya, cukup sampai di sini untuk pembahasan soal tryout bagian pemahaman bacaan dan menulis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan komentar di postingan ini ya. Semoga yang sudah kita bahas tadi membawa ilmu pengetahuan baru untuk teman-teman semua dan membawa manfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangannya, aku ucapkan mohon maaf dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dengan baik.